kami sudah siapkan di Play Store, namanya aplikasi Badaka bersama atasi pernikahan dini pada anak dan remaja, yang mana konten-kontennya itu sangat banyak, konten edukatif terhadap anak dan remaja, ada semua dalam aplikasi itu. Saya berharap bisa di download. Halo Tribuners, kembali lagi dengan saya Iga Almira pada talk show Tamu Tribun. Dan menarik sekali pada talk show kita di hari ini, temanya adalah pencegahan pernikahan dini pada anak dan remaja. Untuk itu sudah bersama saya ada Pak Rajman, SKM MKes, selaku Reformer PKA 8 2023 NDH 40. Betul ya Pak? Ya. Oke, apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Nah, Tribuners, bersama dengan Pak Rajman hari ini kita akan membahas mengenai pernikahan dini atau pencegahan pernikahan dini. Yang seperti kita ketahui, pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi pada usia di bawah kesesuaian aturan yang berlaku. Dan sampai saat ini pernikahan dini ini masih terus terjadi di mana-mana. Padahal yang kita tahu kan itu kuno ya Pak ya, terjadinya zaman dulu. Tapi nyatanya sampai sekarang pernikahan dini itu masih terus terjadi. Nah Pak Rajman, kalau dilihat mungkin diamati atau berdasarkan data dari BKKBN, apakah pernikahan dini ini dia meningkat dari zaman dulu menuju ke zaman sekarang tuh malah meningkat, atau memang masih ada tetapi tidak setinggi di zaman dulu? Nah, sejalan dengan pertanyaan saya tadi, boleh dijelaskan juga oleh Pak Rajman, apa sih penyebab sampai pernikahan dini ini kok masih terus terjadi? Silakan. Ya, oke, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Jadi terkait dengan pernikahan dini, memang di Kota Ternate masih terjadi. Ya, jadi persentase yang kami dapat hasil pendataan keluarga atau pemutakhiran data di tahun 2023 itu ada 12,85%. Jadi kalau kita hitung-hitung, kalau 12,85 bisa bilang bahwa kalau ada 10 pernikahan di Kota Ternate, ada lebih dari satu. Kalau contohnya 1,2 lah, kalau bisa dihitung absolutnya, 1 dari 10 pernikahan menikah di bawah usia 19 tahun, karena sesuai dengan Perwali nomor 2 tahun 2023 dan Undang-Undang Perkawinan, minimal batas usia minimal untuk pernikahan itu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Nah, penyebab utama sebenarnya pernikahan dini di Kota Ternate ada 3 hal penting kalau saya melihat. Yang pertama, di sebagian wilayah Kota Ternate itu masih kental dengan budaya atau kebiasaan ya, atau adat istiadat yang menganggap bahwa kalau anak sudah akil balik atau sudah haid itu sudah bisa dinikahkan, sudah siap. Kemudian yang kedua itu Kota Ternate ini sudah masuk dalam kategori kota bisa dibilang semi metropolitan, sehingga kalau kita lihat dari pagi sampai pagi lagi tidak pernah tidur, rame. Dan kita bisa lihat juga sehingga dampak terhadap remaja itu sangat banyak. Salah satunya adalah pergaulan bebas. Ya, pergaulan bebas, sehingga ujung-ujung dari pergaulan bebas itu adalah terjadinya kecelakaan, ya, terjadinya kecelakaan atau biasa disebut dengan hamil di luar nikah. Nah, jadi dari situ kalau sudah hamil di bawah usia 19 tahun, otomatis keluarganya akan meminta dispensasi pernikahan di pengadilan agama. Setelah saya berdiskusi dengan Ketua Pengadilan Agama, ternyata lebih dari 80% yang minta dispensasi pernikahan itu akibat kecelakaan. Ya, jadi banyak sangat miris. Kemudian yang ketiga, ya dampak digitalisasi saat ini yang tidak bisa terbendung. Hampir bisa dibilang semua anak-anak kita yang masih anak-anak dan remaja itu pasti sudah memiliki handphone dan sudah tidak ada batasan lagi untuk mengakses hal-hal yang mungkin belum bisa mereka akses. Jadi itu sehingga
itu yang menganggap itu yang bisa sangat menyebabkan pernikahan dini. Dan selain itu juga adalah faktor ekonomi dan pendidikan karena kurangnya pengetahuan. Kemudian kalau faktor ekonomi ya mungkin karena orang tua menganggap bahwa kalau sudah saya nikahkan, saya sudah lepas tanggung jawab untuk anak saya itu. Jadi seperti itu. Oke, yang sudah dijelaskan oleh Pak Rajman, berarti pernikahan dini ini terjadi bukan karena tidak memiliki alasan. Yeah. Nah, sudah dijelaskan oleh Pak Rajman, faktor-faktornya ada faktor ekonomi, ada faktor married by accident tadi, yang kecelakaan, hamil di luar nikah, dan ada juga itu adat istiadat yang sudah disebutkan oleh Pak Rajman. Nah, untuk adat istiadat ini kan selalu ada di masyarakat. Akhirnya pernikahan dini ini terus terjadi. Bagaimana sih BKKBN mengatasi hal itu? Melihat hal itu, mungkin sosialisasi atau seperti apa? Jadi pertanyaan sangat bagus sekali. Itu juga yang memang menjadikan dasar kami dari OPD-KB yang ada di Kota Ternate, karena kami melihat masih ada pernikahan ini dan justru tinggi di daerah-daerah yang tertentu, sehingga langkah-langkah kami ada beberapa. Nah, ini juga kebetulan saya kebetulan masih lagi di klub PKA dan kebetulan mengambil aksi perubahan terkait pencegahan pernikahan dini, dan kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan itu adalah sosialisasi dan advokasi. Kami advokasi di beberapa stakeholder yang bisa terkait, yang mana kami advokasi di Kementerian Agama untuk membantu kami mensosialisasikan dampak negatif dari pernikahan dini ini, karena dampak negatifnya sangat banyak. Kalau istilah Islamnya mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, ya. Jadi mungkin manfaatnya sedikit, tapi justru bahayanya lebih banyak dampak negatifnya, sehingga kami sudah menggalang komitmen juga dari Kementerian Agama supaya bisa membantu kami untuk mensosialisasikan terkait dengan dampak negatif pernikahan ini melalui ustadz-ustadz yang berceramah di kampung-kampung atau di daerah-daerah, karena kalau di daerah, kalau kita menggunakan tokoh agama atau tokoh masyarakat untuk menyampaikan pesan, itu biasanya lebih cepat untuk tersampaikan dibanding mungkin dari kami nanti bisa jadi kami melakukan pendekatan melalui advokasi ke beberapa stakeholder yang berhubungan langsung ke masyarakat. Kemudian kami juga sempat meminta komitmen dari kampus IAIN. Alhamdulillah rektornya juga sangat mendukung dan siap pada saat mahasiswa KKN atau mungkin sekarang ada istilah kampus merdeka, itu mahasiswanya dibawa ke daerah-daerah. Nah, mereka juga karena mereka banyak melakukan dakwah atau syiar-syiar Islam, kita titipkan pesan terkait dengan pencegahan pernikahan dini, karena meskipun kalau memang tadi disampaikan kalau zaman dulu memang masih tinggi, tapi ya sekarang ya kami tidak tahu tingginya sebagaimana sekarang, tapi masih tetap ada. Itu yang kami mau cegah supaya jangan lagi ada pernikahan dini. Seperti itu. Jadi mungkin kalau dari dinas, kalau berkaitan dengan adat istiadat ini agak sulit ya tersampaikan ke masyarakat. Jadi kita melakukan pendekatan pihak ketiga lah istilahnya, pihak tokoh masyarakat, tokoh agama, nanti mereka yang sampaikan. Jadi kami mengadvokasi saja ke lintas sektor itu supaya mereka yang menyampaikan ke masyarakat. Iya, betul. Karena dampaknya ini cukup berbahaya ya. Nah, sudah disinggung oleh Pak Rajman tadi, apa sih dampaknya bagi pelaku atau pasangan muda ini, dan tentu saja bagi calon anak. Apakah mungkin, bukan mungkin lagi ya, apakah tingkat resiko anak itu lahir stunting itu lebih tinggi ketika pasangan ini, ibu dan ayahnya ini masih muda sekali? Iya, itu sebenarnya salah satu tujuan kami sebenarnya untuk mencegah pernikahan dini itu supaya anak yang dilahirkan itu nanti sehat, tidak stunting. Jadi sebenarnya kita mencegah stunting dari hulu. Iya. Jadi sebelum mereka nantinya, karena secara medis anak yang masih di bawah usia 19 tahun itu
alat reproduksinya itu masih belum siap sebenarnya, sehingga banyak resiko-resiko terjadi bagi janinnya. Yang pertama bisa saja dia melahirkan prematur. Jadi sebelum sampai 9 bulan itu sudah melahirkan. Nah, risiko bayi prematur itu kalau dibayangkan bayi prematur itu bisa sekecil itu bisa di telapak tangan, karena saya sering melihat waktu saya di Jakarta, sering melihat bayi yang lahir prematur, dan itu bayi prematur itu semua organnya itu belum ada yang matang karena memang baru 7 bulan, sehingga kalaupun hidup, artinya kalaupun umurnya panjang, itu perkembangan otaknya pasti akan lambat. Kemudian penyerapan nutrisi, meskipun dikasih susu, nutrisi pasti akan, ujung-ujungnya nantinya pasti akan keterlambatan perkembangan otak, kemudian pertumbuhan juga pasti akan lambat, dan nantinya kalau ini akan dikategorikan sebagai stunting. Kemudian yang kedua, dampak yang nyata itu, yang kedua itu kita contohnya ibaratnya bahwa seorang anak mengasuh anak. Jadi dalam hal pola asuh juga nanti pasti tidak akan baik. Kemudian yang ketiga, dampak yang banyak yang terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga mungkin karena belum siap mentalnya, mungkin ya istilahnya contoh realnya mungkin suaminya mau makan ini tapi istrinya belum tahu masak seperti itu, akhirnya terjadi percekcokan. Dalam hal ekonomi juga suaminya masih belum bisa menghasilkan uang, masih tergantung sama orang tua, akhirnya rawan terjadi percekcokan. Kemudian dan lanjut data yang kami dapat dari Pengadilan Agama itu 90% perceraian dini. Jadi ada lagi istilah perceraian dini, maksudnya perceraian yang di bawah usia 25 tahun. 90% perceraian dini itu diakibatkan karena pernikahan dini. Ya, jadi baru berapa tahun menikah, cekcok dan lain sebagainya, mengajukan cerai. Jadi usia di bawah 25 tahun itu 90% akibat pernikahan dini. Jadi banyak sebenarnya itu yang harus betul banyak. Gitu. Dan kasus anak tadi yang disinggung pertama oleh Pak Rajman, anak yang lahir prematur itu memang kebanyakan terjadi pada pasangan muda, udah pasti atau sebenarnya tidak dipastikan akan seperti itu, tapi resikonya besar. Justru artinya kalau beresiko lahir prematur anaknya itu dari pernikahan dini itu bisa dibilang tinggi juga persentasenya, karena dari segi orang kalau dalam hal medis itu kan diteliti ya, karena alat reproduksinya masih belum terlalu matang, kemudian di hamil pasti di dalam juga untuk menyerap nutrisi dan lain-lain sebagainya, itu anaknya masih belum, sehingga anak cenderung membawa keluar itu mungkin penyakit karena kurang asupan nutrisi seperti itu. Dan selain untuk anak, ibunya juga berbahaya. Ya, ibunya juga rawan. Jadi karena kenapa? Kalau ya sebenarnya kalau ditampilkan itu sebenarnya jalan lahir ya untuk di bawah 19 tahun itu sebenarnya belum siap, karena kalau kelihatan itu kayak begini. Bayi itu lahir, tapi kalau yang masih anak di bawah 19 tahun ini kecil. Nah, jadi meski itu tulang panggulnya. Beda kalau jalan lahir masih bisa digunting lah, tapi ini tidak bisa. Jadi resiko patah tulang atau risiko bayi tertinggal di dalam tidak bisa keluar itu besar. Nah, kalau saat ini mungkin masih bisa ada yang namanya operasi dan lain sebagainya, tapi untuk kemungkinan besar untuk operasi pun rawan untuk ibunya. Karena masih ini kan. Jadi seperti itu, intinya dampak negatifnya itu lebih besar, baik kesehatan, dan lain sebagainya, psikologi. Jadi seperti itu. Oke, nah melihat dampaknya bagi pasangan, bagi anaknya itu besar sekali. Apakah pernikahan dini ini diatur di undang-undang, Pak Rajman? Ada undang-undang perkawinan itu, yang undang-undang perkawinan, kemudian diperkuat lagi kalau di Kota Ternate, diperkuat lagi Perwali nomor 2 tahun 2021 bahwa batas minimal pernikahan itu untuk laki-laki dan perempuan itu 19 tahun. Dan kemudian dari BKKBN sendiri kita istilahnya adalah pendewasaan usia perkawinan,
itu untuk perempuan 21 tahun dan laki-laki 25 tahun. Kenapa? Karena kita dari BKKBN ini kan mengusung berencana itu keren, jadi pernikahan pun jadi meskipun sebenarnya pendewasaan usia perkawinan itu bukan menikah di usia itu, tapi meskipun menikah di usia 19 tahun tapi mungkin masih bisa diundur bulan madunya istilahnya untuk memiliki anak di usia 21 tahun itu sebenarnya usia yang paling ideal untuk melahirkan anak yang sehat. Kemudian kita juga kalau di KB atau di BKKBN kita juga punya program istilahnya pendampingan sebelum pernikahan, sebelum menikah selama 3 bulan. Jadi memang itu dipersiapkan, secara matang, dan itu yang didampingi memang di usia perkawinan. Kalau laki-laki perempuannya 21 tahun sudah matang betul-betul alat reproduksinya, kandungannya dan jalan lahirnya lah istilahnya, kalau diteliti itu kalau melahirkan itu normal lah istilahnya, kalau memang bagus karena panggulnya sudah terbuka dan memang jalan lahir Allah sudah ciptakan seperti itu memang kondisinya. Nah, kalau 25 tahun laki-lakinya itu usia 25 tahun rata-rata itu sudah produktif, sudah memiliki pekerjaan, memiliki penghasilan, sehingga ya inilah artinya merancang untuk keluarga bahagia dan istilahnya bebas dari KDRT seperti itu. Betul. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya itu bisa terpenuhi. Seperti itu. Jadi memang batasnya itu 19 tahun minimal. Tetapi ada lagi program pendewasaan pendewasaan usia perkawinan. Iya, betul, untuk mencegah tadi KDRT atau KDRT. Mungkin anaknya tidak sehat dan lain sebagainya. Nah, ini yang paling penting Pak Rajiman. Apa program BKKBN khususnya di Kota Ternate untuk mencegah pernikahan dini yang sudah berjalan saat ini? Oh ya, yang sudah berjalan ya sebenarnya kita kampanye-kampanye terkait dengan pencegahan pernikahan dini melalui kita kalau di BKKBN ada binaan untuk kalau anak sekolah dan namanya PIK Remaja, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Jadi di situ bisa berinteraksi. Kita juga memberikan di komunitas-komunitas itu memberikan informasi terkait edukasi terkait dengan pencegahan pernikahan dini. Kemudian mereka juga memang punya semboyan anti pernikahan dini, kemudian anti pergaulan bebas, anti narkoba, pokoknya mereka punya moto sendiri, dan itu yang selalu kita bina di PIK Remaja. Dan ada juga kita kelompok generasi berencana. Jadi biasanya kalau PIK Remaja itu kita segmennya di anak sekolah, SMA, kemudian generasi berencana itu di segmennya di kampus yang anak-anak yang mahasiswa. Itu bedanya seperti apa? Bedanya sebenarnya sih programnya sama, tetap kampanye anti pergaulan bebas, kemudian anti narkoba, anti terorisme, kemudian kampanye menghindari pernikahan dini sama, tapi segmennya saja yang berbeda. Kalau pembinaannya kita juga bagi, kalau di segmen PIK Remaja karena itu masih anak sekolah, itu biasanya diintervensi dari kabupaten di kota, OPD kota. Kalau di levelnya generasi berencana atau yang mahasiswa itu biasanya diintervensi dari BKKBN provinsi. Itu untuk beda di intervensi, tapi materi kemudian muatan-muatan edukasinya sama seperti itu. Oke, baik. Ini sangat informatif sekali perbincangan saya dengan Pak Rajiman hari ini. Tapi kita sudah berada di penghujung acara, Pak Rajiman. Tapi sebelum itu, Pak Rajiman bisa memberi closing statement untuk Tribuners yang sedang menonton. Oke. Ya, terima kasih. Jadi dampak negatif pernikahan dini ini sangat banyak. Jadi saya berharap untuk masyarakat baik di Kota Ternate maupun di Maluku Utara, terutama anak dan remaja, untuk betul-betul bisa menghindari atau pernikahan dini itu. Dan kami mengharap untuk mendapatkan edukasi terkait dengan pencegahan pernikahan dini, bisa mendownload aplikasi yang kami sudah siapkan di Play Store, namanya aplikasi Badaka, bersama atasi pernikahan dini pada anak dan remaja, yang mana konten-kontennya itu sangat
banyak konten edukatif terkait dengan kesehatan reproduksi, kesehatan remaja, psikologi remaja, dan regulasi yang terkait dengan anak dan remaja, ada semua dalam aplikasi itu. Saya berharap bisa di download di Play Store, kemudian bisa dipelajari konten-konten yang ada di dalam. Insya Allah bermanfaat. Semoga anak dan remaja di Kota Ternate akan terhindar dari pernikahan dini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rajman untuk waktu dan ilmunya. Dan untuk info aplikasi Badaka tadi ya, akan kami taruh di description box di bawah atau nanti ada di bawah sini. Dan untuk Tribuners yang sedang menonton, semoga talk show Kamu Tribun kita pada hari ini bermanfaat, khususnya untuk mencegah pernikahan dini. Dan saya Galmira pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.